lestari, salam peternak dan pembudidaya maggot black saddle fly. Hari ini kembali lagi bersama kita di farm kita di lokasi pembudidayaan maggot atau black saddle fly, maggot wangka di Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung bersama tim dari komunitas becak Bubble dan Tumpah .id. Hari ini 25 November 2020 kita sudah kedatangan paket ya. Paket apa ini? Ini paket adalah berisi telur lalat tentara hitam atau black soldier fly yang akan kita budidayakan. Sebenarnya kita sudah menghasilkan telur di kandang hijau kita, tapi hari ini kita coba membeli dari luar. Telur ini kita beli dari salah satu peternak black soldier fly juga di Banjarnegara, dan kita kirimkan ke Bangka Belitung dan datangnya 6 hari. Mudah-mudahan telurnya belum kenapa-kenapa dan masih bisa dipakai, karena biasanya rentan waktu 2 sampai 3 hari telur-telur lalat tentara hitam ini sudah menetas, tapi ini sudah 6 hari. Mudah-mudahan packingnya rapi dan masih bisa kita budidayakan ya. Oke, ini paketnya sudah kita terima menggunakan salah satu ekspedisi ya. Kita review dulu untuk pengemasannya. Kalau dilihat dari luar, penampakannya cukup rapi, kemudian semua kardus packingnya dilapisi dengan double tip ya. Fragile, handle with care, jangan dibanting, mudah pecah. Ini bertujuan agar ketika di perjalanan atau ekspedisi kardusnya tidak dibanting-banting ya, karena khawatir nanti telurnya rusak. Kemudian di depannya tertera untuk invoice ekspedisinya dan keterangan-keterangannya, dan juga ada lubang-lubang. Ini lubang-lubang yang dikhusus agar maggotnya bisa mendapatkan udara yang cukup, karena maggot juga makhluk hidup butuh oksigen untuk bernapas. Nah, ini tips penting. Tips yang pertama, jika teman-teman atau sahabat-sahabat hendak membeli telur BSF secara online, maka pastikan yang pertama ada komunikasi intens antara kita selaku pembeli dengan yang menjual telur BSF. Harus intens. Pertama, tanyakan dulu track record beliau, apakah sudah pernah mengirimkan keluar, kemudian bagaimana, apakah telurnya rusak dan sebagainya. Karena untuk beberapa penjual maggot secara daring atau online, ada yang tidak berani mengirimkan ke tempat tertentu karena khawatir telurnya rusak. Nah, setelah beliau berani mengirimkan ke daerah kita yang kemungkinan jauh sekali, kita mohonkan untuk di packing dengan rapi. Kalau bisa hampir full kedap udara 90% agar tidak terjadi apa-apa dengan telurnya. Kemudian diyakinkan kembali supaya packingnya rapi, kemudian di dalamnya nanti seperti apa. Kalau bisa juga minta sediakan pakan tambahannya, baik roti ataupun gumpalan nasi ataupun hal lainnya. Karena untuk cadangan makanannya, ketika nanti maggot kemungkinan telurnya menetas di perjalanan, jadi bisa mengkonsumsi makanan cadangan tersebut sehingga tidak mati. Oke sahabat-sahabat, langsung saja kita unboxing atau kita buka paket 30 gram telur maggot. Simpel saja menggunakan alat pemotong atau cutter. Nah, seperti ini kondisi di dalam packing atau kardusnya. Jadi kita dapat 2 botol ya. Satunya bertuliskan 15 gram dan 15 gram. Dan karena sudah 6 hari, ini memang betul ternyata telurnya sudah menetas. Coba bisa dilihat ini. Nah, itu maggot-maggot kecil atau baby maggotnya sudah menetas. Nah, kalau kita lihat kembali, ini sangat aman ya, karena dikasih selotip hitam yang lumayan tebal berlapis-lapis, jadi tidak ada satupun maggot yang nampaknya keluar dari wadah ini. Sangat rapi, mudah-mudahan mereka masih hidup ya. Kalau enggak, belum ada suara. Nah, tapi yang unik di sini tutup botolnya atau tutup wadahnya dibolongin, kemudian
ya. Di dalamnya ada semacam lapisan kain ini agar udara masih bisa masuk ke dalam. Nah, tips yang kedua adalah terkait dengan pengemasan bagian dalam atau wadahnya. Ini sudah sesuai request, sudah mantap sekali pokoknya. Jadi sahabat-sahabat bisa membeli telur maggot ini dalam kondisi 5 gram, 10 gram, atau kelipatan-kelipatannya. Tapi yang mana yang disukai dan mudah untuk dihitung nanti, karena kita akan menghitung nanti produktivitas dari telur si maggot menjadi maggotnya, berapa bobot massa bionya yang bisa kita dapatkan dari 1 gram maggot. Makanya penting untuk membeli dengan kalkulasi yang tepat. Nah, untuk tips yang kedua ini, sahabat-sahabat pastikan kembali bagaimana sedetil-detilnya si penjual maggot memperlakukan telur sebelum dikemas. Dan di sini telurnya dilapisi tisu di bagian dalam, dibungkus, kemudian tisu tadi dilapisi oleh, kalau kita lihat di sini adalah sabut kelapa, kemudian juga dikasih roti setengah potong sebagai cadangan makanan si maggot. Nah, kalau sudah aman seperti ini, komunikasinya aktif, kemudian baru kita yakin untuk melakukan pemesanan. Tips yang ketiga, jika sahabat-sahabat kedatangan telur maggot dalam keadaan baby maggotnya sudah menetas kemana-mana sekeliling wadah, jangan panik. Ini aman dan nanti akan langsung kita proses. Nah, tips yang keempat atau yang terakhir ini adalah yang paling penting, yaitu ketika paket telur datang, maka hari yang sama kita harus langsung melakukan proses dan pengolahan lebih lanjutnya agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat kita hindari. Nah, bagaimana cara memproses atau treatment untuk mengolah telur maggot ini agar nanti bisa menetas sempurna, atau yang sudah menetas ini nanti bisa besar sempurna? Nantikan di video kita selanjutnya. Baik, sekian video tentang cara ataupun aktivitas membeli telur maggot lalat tentara hitam atau black soldier fly secara daring atau online. Simak video kita yang lainnya tentang budidaya ternak maggot black soldier fly dan juga pengolahan sampah secara kreatif bersama sahabat-sahabat lestari di komunitas Bangka Environment Creative Activist of Kawa atau Becak Bubble. Oke, jika sahabat-sahabat merasa video ini bermanfaat, maka jangan ragu untuk klik like, subscribe, serta share. Bagikan link video ini agar banyak yang terinspirasi dan juga melakukan aktivitas budidaya maggot. Salam lestari, salam peternak pembudidaya Black Soldier Fly Maggot Indonesia.